Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asal Ngajar Channel, cara ngasal yang insya Allah benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar cara bagaimana menghubungkan 5 buah router statik pada 5 topologi jaringan yang berbeda di Kisco Packet Tracker. Di sini bisa dilihat rekan-rekan sekalian, ada 5 buah topologi, yaitu tree, star, mesh, bus, dan ring. Dan ini kesemuanya terhubung menggunakan kabel serial DTE. Langsung saja kita mempraktekannya, cara penghubungan daripada ke-5 buah topologi jaringan ini. Kita buka dulu Kisco Packet Trackernya. Kita langsung memasangkan perangkat-perangkat. Terlebih dulu kita memasangkan perangkat switch sebagai penghubung nantinya. Kita mulai dari topologi untuk topologi tree. Kita siapkan beberapa switch di sini. Di sini saya siapkan switch sebanyak 4 buah untuk topologi tree dan 1 untuk yang menjadi sentralnya. Berikutnya membuat topologi star. Di sini kita masangkan 1 buah switch saja. Berikutnya topologi mesh. Kita di sini menyediakan 6 buah switch yang akan kita gunakan untuk pembuatan topologi mesh. Berikutnya adalah untuk topologi bus, kita membutuhkan 4 ataupun 5 buah switch boleh. Kita siapkan switchnya sebanyak 4 sampai 5 buah. Berikutnya adalah topologi ring. Di sini menggunakan 6 buah switch. Kita siapkan lagi. Sama halnya dengan topologi mesh, topologi ring ini menggunakan 6 buah switch hub. Baik rekan-rekan sekalian, setelah switch kita terpasang, sekarang kita akan memberikan perangkat PC desktop dan server pada masing-masing topologi ini. Kita terlebih dahulu memasangkan 1 buah server pada setiap switchnya. Ini peletakannya bebas di mana saja, jadi tidak mesti sama. Berikutnya kita siapkan PC desktopnya. Di sini saya siapkan untuk topologi tree sebanyak 4 buah, seperti ini. Lalu untuk topologi starnya saya siapkan sebanyak 5 buah. Nanti kita tinggal rapikan saja. Berikutnya untuk topologi mesh kita siapkan sebanyak 5 buah juga. Dan ini bisa dikembangkan, jadi tidak mesti 1 switch 1 PC, tapi bisa beberapa PC. Berikutnya untuk topologi bus kita siapkan 3 buah PC. Berikutnya untuk topologi ring kita siapkan 5 buah PC desktopnya. Baik, kalau sudah kita memasangkan perangkat switch dan PC-nya, sekarang kita akan memasangkan kabel-kabelnya, dimana di sini kita akan menggunakan kabel crossover untuk menghubungkan antar switch dan kabel straight untuk menghubungkan antara switch ke device-nya atau ke PC desktop ataupun ke server. Agar lebih cepat pengerjaan rekan-rekan sekalian, sebetulnya kita aturannya seperti ini. Dari kita menggunakan kabel straight,
kita hubungkan dari perangkat server ke switch seperti ini. Tapi ini akan lama, kita gunakan saja kabel automatically. Di sini ada automatically. Rekan-rekan tinggal klik seperti ini saja, cepat prosesnya. Kita hubungkan semua perangkatnya ke masing-masing device dan dari switch ke switchnya pun sama. Seperti ini. Berikutnya dari topologi star ini. Tentunya kalau switch ke perangkat yang berbeda menggunakan kabel strike. Tapi kalau untuk perangkat yang sama itu penggunaan kabel cross. Nanti kita akan rapikan perangkat-perangkatnya. Ini sementara kita akan menghubungkannya terlebih dahulu sebelum nanti kita merapikan. Berikutnya yang sini, yang topologi mesh kita hubungkan, dan di sini bisa tampak bahwasanya keterhubungan antara switch dan switch itu menggunakan kabel crossover karena perangkatnya sama. Untuk topologi mesh sendiri itu memang sedikit rumit, tapi nanti rekan-rekan akan terbiasa dengan pembuatan topologi mesh ini. Karena apa? Karena setiap switch itu terhubung. Jadi seperti ini. Akan terhubung. Nah, seperti ini rekan-rekan, ini topologinya. Berikutnya adalah untuk topologi bus. Kita hubungkan dan topologi ring. Ini sebetulnya kalau kita ingin lebih jelasnya, kita tinggal gunakan kabel yang sebenarnya, itu kabel crossover. Kali ini untuk menghemat waktu, jadi kita menggunakan kabel automatically yang dimana dia bisa mendeteksi perangkat yang digunakan sehingga dia bisa menyesuaikan jenis kabelnya. Berikutnya kita akan menghubungkan ke masing-masing device-nya. Seperti ini. Jadi ini untuk mempermudah saja sebetulnya. Cuman bagi rekan-rekan yang masih proses tahap belajar, baiknya menggunakan kabel yang sesungguhnya. Dimana ini antara switch ke perangkat itu menggunakan kabel strike. Ini seperti ini rekan-rekan. Berikutnya untuk topologi ringnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan merapikan masing-masing daripada topologi ini sehingga nanti kelihatannya rapi. Seperti ini rekan-rekan. Jadi ini disesuaikan saja kebutuhannya yang rekan-rekan inginkan. Kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada bagian konfigurasi pada masing-masing switchnya. Nah, ini seperti ini. Oh, ini belum server, mohon maaf. Sekarang kita geser dulu yang ini biar nanti muat ruangnya untuk topologi ini. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita rapikan lagi yang bagian yang topologi bus ini. Berikutnya yang ini
Untuk topologi mesh kita rapihkan bagiannya. Seperti ini. Kita rapikan. Berikutnya untuk topologi star kita rapikan juga. Biar kelihatannya bagus dan dilihatnya juga rapih. Dan ini untuk topologi tree. Baik rekan-rekan sekalian, kalau sudah, sekarang kita akan memasangkan router. Kebetulan yang router kita gunakan adalah di sini adalah router PT. Pilih yang bagian ini. Kita ambil sebanyak 5 buah. Di sini 5 buah router PT. Lalu kita akan menghubungkan dari masing-masing router ini menggunakan kabel, yaitu kabel strike terhadap switchnya. Kita pilih pas Ethernet 0/0, kita hubungkan ke masing-masing switchnya seperti ini. Jadi rekan-rekan harus benar-benar paham jalur mana yang rekan-rekan gunakan dalam penghubungan kabelnya. Di video kali ini saya menggunakan kabel strike untuk jalur pas Ethernet 0.0, pas Ethernet 0/0 ke switchnya. Nah seperti ini rekan-rekan. Kalau sudah, sekarang kita akan mengkonfigurasi dari masing-masing topologi ini. Kita mulai daripada topologi tree. Kita buka routernya, kita pilih menu config. Pada bagian interface, pilih pas Ethernet 0/0, checklist pada bagian on. Kita masukkan di sininya IP address kelas C 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Ini adalah untuk default gateway daripada tree ini, topologi tree ini. Sekarang kita close dulu. Kita masuk ke servernya, pilih desktop, masukkan IP addressnya 168.10.2. Subnet masknya, gateway-nya adalah 10.1. Kalau sudah, pilih menu service, lalu klik DHCP, klikkan on, masukkan default gateway-nya yang tadi yaitu 10.1, lalu start IP address-nya pilih pada 3 karena 2 digunakan oleh server, dan lalu kita pilih save. Ini kita peroleh. Kalau sudah, lanjut ke topologi star. Sama, pilih menu config, pilih pas Ethernet 0, klik on. Sekarang kita masukkan agar mudah diingat, tadi 10 sekarang 20. Pilih 255.255.255.0. Lalu berikutnya rekan-rekan tinggal masuk ke server lagi, pilih desktop, lalu pada di bagian sini sama, rekan-rekan tinggal masukkan saja. Di sini ada 20.2, lalu subnet mask di sini sama 20.1 karena default gateway-nya 20.1. Lalu pilih service, pilih DHCP, klik bagian on, lalu masukkan gateway-nya 20.1. Lalu startnya 20.3.
klik save seperti ini. Berikutnya lakukan pada router ketiga, router topologi mesh. Pilih pas Ethernet 0/0, klik pada bagian on-nya, jangan lupa. Lalu kita masukkan di sininya 30.1. Kita close, masuk ke servernya, ke bagian desktop, masukkan IP address-nya. Di sini 30.2. Titik 2. Di sininya default gateway adalah 30.1 seperti ini. Lalu pada bagian servisnya pilih menu DHCP, checklist on, sama di sininya 30.1. Lalu di sini 30.3. Klik save seperti ini. Kalau sudah, kita close. Kita periksa, takut nanti ada persamaan. Ini 30. Terus sekarang bagian router yang ini, bagian router keempat, kita pilih pas Ethernet 0/0, checklist pada bagian on-nya, kita masukkan di sininya adalah 40.1. Kalau sudah, kita close lagi. Pilih pada servernya, pilih desktop. Di sininya adalah 40.2. Nah, seperti ini. 40.1 untuk 40.1 untuk default gateway-nya. Kalau sudah, kita pilih menu service lagi. Pilih DHCP-nya, klik pada bagian on, default servernya, default gateway-nya kita ganti menjadi 40.1. Lalu di sininya masukin angka 3 karena pada bagian desktopnya IP address servernya sendiri berada 40.2, sehingga pada bagian menu servisnya, pada bagian default gateway kita mulai pada 40.3. Kalau sudah, kita simpan seperti ini. Berikutnya yang ini, router yang terakhir, router yang kelima. Router yang kelima kita masuk lagi pas Ethernet 0/0, klik pada on, kita masukkan di sini 192.168.50.1 seperti ini. Lalu kita pilih ke server, pilih desktop, masukkan IP address-nya 192.168.50.2. Sama di sininya adalah 50.1 seperti ini. Kalau sudah, pilih menu service, lalu pilih DHCP-nya, klik on, default gateway-nya kita masukkan lagi 50.1, lalu startnya dari angka 3, lalu klik save. Di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya masing-masing perangkat ini kita tinggal mengaktifkan fungsi DHCP pada masing-masing kliennya. Contoh di sini kita klik, pilih desktop, pilih DHCP, dia akan memunculkan IP address secara otomatis. Lakukan ini ke semua perangkat di setiap topologi yang rekan-rekan bikin, sambil menunggu proses DHCP. Jangan lupa rekan-rekan klik subscribe, like, comment, and share untuk semakin channel ini berkembang dan wawasan kita semakin bertambah dari hari-hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan tidak pernah putus asa untuk terus kita belajar, meningkatkan wawasan, keilmuan kita. Klik subscribe, like, and share. Berikutnya yang topologi mesh, sama lakukan. Aktifkan fungsi DHCP-nya sehingga
semua perangkat itu memiliki identitas masing-masing. Nah, memiliki identitas masing-masing pada setiap perangkatnya dengan kita memfungsikan fungsi DHCP pada setiap klien yang kita sudah hubungkan lewat jalur switch. Berikutnya yang topologi bus, kita aktifkan juga fungsi DHCP-nya. Di sini juga sama. Dan yang terakhir adalah topologi ring. Kita aktifkan sama fungsi DHCP-nya. Sehingga masing-masing perangkat memperoleh IP address yang berbeda. Kalau kita memasukkan satu persatu IP address secara manual, secara statik, itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama karena ini terlalu banyak perangkat yang terhubung. Maka kita gunakan fungsi DHCP untuk memudahkan kita dalam pengetikan. Baik, kalau sudah semuanya, sekarang kita akan menghubungkan ke 5 buah router ini, yaitu menggunakan kabel serial DTE. Pada bagian ini rekan-rekan jangan sampai lupa port serial mana yang rekan-rekan gunakan. Kita gunakan dulu kabelnya, kita gunakan kabel yang ini seperti gambar petir. Serial DTE, yaitu kita klik pada bagian router pertama, masuk ke serial 2/0, masuk di sininya adalah serial 3. Lalu pada bagian router 2, pilih serial 2, masuk router 3, pilih serial 3. Pada bagian router 3, kita pilih serial 2, kita masuk ke router keempat, masuk ke serial 3. Berikutnya dari router keempat, pilih serial 2, lalu masuk ke router kelima, masuk ke serial 3. Nah, pada bagian ini, agar kita mudah mengingat, kita tuliskan saja di sini, sehingga kita nanti tidak kesulitan untuk mengingatnya. Di sini serial 2, kita berikan IP address-nya adalah 192.168.60.1. Untuk serial 3-nya itu 192.168.60.2. Yang ini serial 2-nya 192.168.70.1. Untuk yang ininya serial 3 itu 192.168.70.2. Berikutnya pada serial 2-nya masukkan 192.168.80.1. Masuk ke router yang keempat, itu serial 3-nya adalah 192.168.80.2. Lalu yang ininya untuk serial 2-nya kita gunakan 192.168.90.1. Dan pada bagian router yang keempat atau kelima, di sini serial 3-nya itu 192.168.90.2. Jadi seperti ini, biar rekan-rekan, maksudnya ini mempermudah rekan-rekan untuk mengingat IP address daripada masing-masing serialnya. Seperti ini. Dan yang kalau di sini kita udah ketahuan rumpunnya adalah pas ethernetnya adalah 192.168.10.0, yang ini adalah rumpun 20 seperti ini, yang ini adalah 30, yang ini 40, dan yang ini adalah 50. Nah, seperti ini. Maksudnya ini untuk mempermudah rekan-rekan mengingat masing-masing jalur dalam menggunakan IP address-nya. Baik, jika sudah rekan-rekan sekalian,
Kita akan lanjut kepada bagian router. Pada bagian router pertama kita klik, pilih di sininya serial 2. Pilih bagian on, checklist, kita ambil yang 2 juta ini. Masukkan IP address ini, yaitu 60.1. Seperti ini. Lalu klik subnet masknya. Kalau sudah, kita close. Masuk ke router 2. Ingat, ini adalah serial 3 dan ini adalah serial 2. Pada bagian serial 3-nya, jangan lupa checklist on. Lalu kita masukkan 192.168.60.2. Mohon maaf, 60.2. Seperti ini. Sama. Untuk serial 2-nya adalah 70.1. 92.168.70.1. Seperti ini. Kita periksa. Pas ethernetnya sudah, kita close. Berikutnya pada router ini, pilih serial 2-nya, pilih yang ini. Untuk serial 2-nya adalah 80.1, kita masukkan. Untuk serial 3-nya adalah 70.2. Pilih. Seperti ini rekan-rekan, jadi kita menggunakan IP address kelas C. Kalau sudah, kita periksa. Ya, kita close. Lanjut ke router keempat. Pada bagian router keempat, di sini serial 2 adalah 90.1. Kita ganti, kita masukkan di sini adalah 90.1. Seperti ini. Untuk serial 3-nya adalah 80.2. Oke, kita periksa. Nah, lalu close. Lalu yang bagian router terakhir. Pada bagian router terakhir, ingat di sini terhubungnya menggunakan serial 3 saja, tidak ada serial 2. Jadi kita hanya memasukkan pada bagian serial port serial 3 saja. Kita masukkan di sininya 22 juta, masukin di sininya 192.168.90.2. Seperti ini. Lalu kita klik pada bagian subnet masknya. Kita close. Di sini masing-masing router sebetulnya sudah terhubung, tapi belum bisa saling akses. Kalau di bagian yang sini, ini tentunya sudah bisa terhubung. Ya. Kalau setiap routernya, setiap topologinya sudah pasti terhubung. Tapi kalau antar router ini belum bisa terhubung karena kita belum memasukkan IP statik pada masing-masing routernya. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi, yaitu pada bagian routing statiknya. Kita pilih pada bagian router pertama, yaitu pada menu routing, pilih statik. Di sini rekan-rekan harus benar-benar memperhatikan selangkah-langkah pemasukan daripada setiap kelasnya. Nah, di sini pada router pertama kita akan memasukkan yang ini antara topologi star, mesh, bus, dan ring. Networknya adalah yang ini 192.168.20.0. Subnet masknya tentunya menggunakan 255.0. Neck hopnya adalah ini serial 3 karena terhubung dengan serial 2. Serial 3 kita masukkan 192.168.60.2 karena terhubung dengan serial 3. Lalu kita klik add. Seperti ini. Jadi terhubungnya menggunakan serial 2. Berikutnya, untuk bisa
tree ini mengakses ke mesh, maka kita harus menghubungkan. Di sini terhubungnya menggunakan jalur pertama, kita ganti dulu networknya. Di sininya menjadi rumpun 30 menggunakan jalur 60.2, 70.1 dan 70.2. Sekarang kita tambahkan seperti ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tinggal mengikuti saja. 70.1 yang ini kita add, berikutnya yang ini 70.2. Ini agar bisa si topologi star ini terhubung kepada topologi mesh. Berikutnya kalau sudah, sekarang dari topologi star ke topologi bus. Kita masukkan networknya di sini adalah 40. Berikutnya di sininya kita mulai lagi dari sini 60.2. 60.2 kita add. Berikutnya 70.1. Kita add 70.2. Kita add. Jangan lupa di sini ada 80.1. 80.1 kita add, dan agar bisa terhubung ke bus di sini ada 80.2. Kita add, kita periksa ya. Langkah berikutnya agar star terhubung kepada ring, kita mulai lagi, kita ganti dulu networknya menjadi 50 karena ini rumpun 50. Dan yang di sini kita mulai dari sini lagi. Jadi kita masukkan pada setiap routing statik ini menggunakan jalur serial. Jadi kita setiap serial kita masukkan. Di sini 60.2. Masukkan, lalu 70.1, 70.2, berikutnya 80.1. Mohon maaf, 80.1, 80.1 kita masukkan, lalu kita masukkan 80.2, masukkan 90.1, dan yang terakhir adalah 90.2. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini berarti yang topologi tree ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke topologi yang star. Klik pada bagian menu routingnya, routernya, pilih statik sama. Sekarang kita memasukkan ke 4 topologi ini pada topologi star agar bisa terhubung. Kita mulai dari sini 192.168.10.0. Subnet masknya sama 255.0. Neck hopnya berapa? Berarti 60.1. 192 60.1. Kita add. Berikutnya agar bisa terhubung star ke mesh, kita ganti networknya dulu menjadi 3 karena ini 30, dan jalur yang digunakan adalah 70.2. Di sini kita ganti 70.2 seperti ini. 70.2 kita add. Nah, sehingga nanti terhubung kepada yang sini. Berikutnya untuk terhubung kepada topologi bus, kita melewati 3 port serial yaitu 70.2, 80.1 dan 80.2. Kita ganti dulu ininya menjadi 40. Berikutnya yang ininya 70.2 kita add. Berikutnya 80.1 kita add. Berikutnya adalah 80.2. Seperti ini kita tambahkan. Kalau sudah,
berarti yang start ini sudah terhubung kepada bus. Sekarang yang terakhir adalah yang 50. Melewati jalur 70.2. Kita masukkan 70.2. Add. Berikutnya adalah 80.1. Kita tambahkan, berikutnya 80.2. Kita tambah, berikutnya 90.1 dan 90.2. Nah, seperti ini rekan-rekan. Sehingga si topologi star ini bisa terhubung kepada topologi ring. Berikutnya, sekarang kita kalau sudah kita close, kita masuk ke topologi mesh. Pilih sama routing statik. Networknya kita masukkan dulu yang ini. 192.168.10.0. Subnet masknya 255.0. Next hopnya kita mulai dari 70.1. Ya. 192.70.1. Dari sini mulainya. Kita add. Berikutnya lanjut ke 60.2. Kita add, dan tentunya untuk bisa terbang ke sini harus melalui 60.1. Kita add. Ini untuk yang ini. Berikutnya sekarang yang ini. Kita ganti networknya menjadi 20. Untuk bisa terhubung kepada routing ini, kita harus memasukkan IP address serial 70.1. Kita tinggal ganti saja yang ininya 70.1, kita add seperti ini. Berikutnya untuk terhubung kepada topologi yang bus, kita ganti di sininya menjadi 40 dan di sininya adalah 80.2. Kita add seperti ini. Berikutnya untuk yang 50, ini yang ini kita ganti menjadi 50 dan ininya terhubung kepada 80.2, 90.1 dan 90.2. Kita add dulu di sini. Kalau kita ganti di sininya 90.1 add dan 90.2. Baik, kalau sudah kita periksa ke bawah, apakah sudah dimasukkan semuanya atau belum. Jika sudah, kita close, lalu kita lanjut kepada bagian router yang keempat, yaitu router pada bagian topologi bus. Pilih statistik, pilih statik, lalu kita masukkan lagi nih IP address yang ini 192.168.10.0. masnya sama 255.0. Next hopnya 192.168 titik. Perhatikan di sini adalah kita mulai dari 80.1. Nah, 1. Kita add, dilanjut ke 70.2. 70.2. Kita add, lalu 70.1. 70.1 kita add, lalu 60.2. 60.2 kita add, lalu 60.1 kita add seperti ini. Jadi untuk bisa router bus ini terhubung kepada router tree, maka jalurnya adalah 80.1, 70.2, 70.1 dan 60.2 dan 60.1. Jadi jalur seperti ini rekan-rekan. Berikutnya bus ke star. Kita ganti dulu networknya menjadi 2. Di sini menggunakan jalur sama, berarti 80.1. Kita add 70.2. Biasanya kita hapus 70.2. Kita add, berikutnya 70.1. Kita add
untuk 20 ini. Jadi jalurnya 80.1, 70.2 dan 70.1. Berikutnya router yang ketiga. Di sini rumputnya adalah 30. Untuk bisa mengaksesnya cukup rekan-rekan masukkan di sininya 80.1 saja. Kita add. Berikutnya yang sini, yang 50. Yang 50 kita masukkan di sininya 90.2. Seperti ini. Kita add. Kita periksa, sudah masuk. Ya. Kalau sudah, kita close. Baik, berikutnya untuk router yang terakhir atau router ring. Mohon maaf, router kelima yaitu untuk topologi ring maksudnya. Kita klik pada bagian routernya, pilih statik. Kita masukkan dulu yang ini, sama bertahap lagi, 192.10.0. Masnya sama 255.0. Nekopnya kita mulai dari 90.1. Kita add, lalu diganti menjadi 80.2. Add 80.1. Add 70.2. Add 70.1. Add. Berikutnya 60.2. Add dan 60.1. Kita add. Jadi setiap jalurnya kita isikan. Berikutnya kita ganti untuk yang 20. Di sini masukin lagi dari jalur 90.1. Kita add. Berikutnya 80.2. Di add lagi, lalu 80.1. Add. Berikutnya 70.2. Kita add, lalu 70.1. Kita add. Ini untuk yang 20, IP address 20. Kita periksa, sudah masuk. Berikutnya yang ini, topologi mesh 3 di sininya. Kita masukkan di sininya sama 90.1. Add 80.2. Add, lalu 80.1. Add. Ini untuk topologi yang ini. Kalau sudah, kita ganti masuk ke dalam router yang keempat, yaitu topologi bus dengan network 40.0. Untuk 40 kita masukin di sininya hanya satu jalur saja, yaitu 90.1. Kalau sudah kita add. Baik, kalau sudah kita close. Nah, baik rekan-rekan sekalian, sampai di sini sebetulnya semuanya ini sudah selesai dan kita akan menguji apakah betul-betul sudah terhubung. Saya akan mengeping untuk router yang ini dari topologi star, mohon maaf, dari topologi tree. Saya akan ping pada setiap server yang ada pada topologi ini. Kita pilih menu di sini dulu, kita ping dulu. Di sini adalah 20.2. Kita ping 192.20.2. Perhatikan, jika terjadi tim request time out, nah di sini berarti ada keterlambatan. Di sini hanya 25% kegagalan, tapi kita bisa ulangi lagi sehingga nanti terjadi successful. Titik 2. Bisa tampak setelah tadi pertama gagal, sekarang berhasil.
Berikutnya kita ping lagi, yaitu 192.168.30.2 untuk server topologi mesh. Kita tunggu. Di sininya request timeout karena masih belum berproses secara sempurna. Kita masukkan lagi 192.168.30.2. Kita ping lagi. Bisa terlihat di sini gagalnya 0. Dan ini bisa dilakukan kepada setiap perangkat. Kita kunci coba menggunakan gambar ini, kita kirim dari sini ke sini. Ini sukses, rekan-rekan bisa lihat. Dan dari sini pun ke sini sukses. Nah, sekarang kita akan ping dari sini. Kita ping ke yang ini. Kita klik ping 192.168.40.2 contohnya. Untuk server yang ini kita enter. Di sini akan terjadi request timeout lagi karena prosesnya belum selesai. Nah, di sini muncul lossnya adalah 25%, berarti tidak sempurna, ada kegagalan. Kita ping lagi 192.168.40.2. Di sini sudah berhasil. Sekarang kita uji lagi di sininya, tinggal klik sukses. Ya. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, untuk pembuatan topologi jaringan, 5 buah topologi jaringan maksudnya, dalam penggunaan routing statik. Ya, routing statik kita gunakan pada 5 buah topologi jaringan. Teruslah belajar, jangan menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah malas, karena belajar membuat kita lebih paham. Dengan belajar membuat kita lebih tahu. Dengan belajar membuat kita lebih yakin bahwasanya ilmu itu tidak ada yang percuma. Jadi kita terus saja belajar, jangan malas. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.